Oke. Nah, mengenai tugas dari review jurnal itu, ini kan kita ingin sebagai bahan banyak banget ya review jurnal ini. Satu untuk menunjukkan apakah judul kita ini boleh dipakai lanjut gitu kan. Yang kedua, apakah nanti akan ada modifikasi dari judul kita ini setelah kita melihat gap yang direview, misalkan dari yang direview itu nanti akan ada gapnya misalkan ya. Nah, atau misalkan nanti si teori yang sudah dibaca ini bisa kita simpan di pas penulisan background gitu. Jadi sebenarnya tugas review jurnal ini fungsinya teh banyak untuk memastikan apakah judul kita tetap itu atau kalau enggak apakah kita tuh perlu melakukan modifikasi di tujuan penelitiannya atau kalau enggak itu tuh nanti kita bisa pakai untuk bagian preview study di research introduction atau di research background, sorry. Jadi makanya penelitian itu penting banget. So, jadi ini tuh untuk untuk nge-review jurnal ini untuk tugasnya kita punya formatnya. Jadi kalian itu harus mereview 20 artikel yang berhubungan dengan judul kemarin sudah ditentukan. Memang saya katakan 5 sebenarnya, tapi kemarin saya konfirmasi lagi katanya at least 20. Kalau udah 20 tuh baru kita bisa lihat perbedaannya gitu. Nah, jadi ini 20 ini sebenarnya yang ya bukan ideal ya, bukan ideal kayaknya 20 ini. Tapi semakin banyak dan kita itu nanti kalau semakin banyak itu kan bisa melihat pola gitu. Ya, kalau misalkan nanti kan kita waktunya limited ya, sedapatnya syukur-syukur kita bisa melewati 10 atau syukur-syukur kita bisa melewati 15 gitu kan. Kemarin memang kita bilangnya 5. Nggak usah dibikin pusing sebenarnya, pokoknya lakukan terbaik aja. Saya dan teman-teman ini, saya kan sudah membuat grup ya, membuat kelompok. Jadi setiap orang itu bisa berkontribusi dan bisa bekerja gitu kan. Jadi apa yang harus direview, gimana caranya? Pertama kalian tulisin, misalkan di sini nomor berapa, nomor 1 jurnalnya, kemudian yang kedua ini nama penulisnya siapa, tinggal dimasukin ke sana, dan juga tahun ya. Ini di sini tuh harusnya ada tahun nih. Bukan gitu caranya, saudara. Nah, di sini kita bisa tulisin year ya, untuk tahunnya berapa, kemudian judulnya apa, tulisin, research question-nya apa di dalam, kemudian tujuan dari penelitian ini apa. Seperti tadi kan kalau kita mau tahu generalnya aja, kita bisa baca dari abstrak, ini tuh kan bisa gitu, kecuali mungkin ini kalau mau detail dibaca finding. Nah, yang harus dibaca itu sebenarnya yang memerlukan kita untuk membaca itu adalah ini nih, the difference between this study and my study itu apa. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita lihat nanti di abstrak, oh ini dilakukan di SMP, ternyata kalian mau melakukannya di mana, itu kan bisa kita tulis di sini, the difference is in the context of participant misalkan. Kemudian kalau beda di research instrumennya, kalian juga bisa bahas misalkan ya, atau dari arah penelitiannya misalkan ini kualitatif, saya mau kuantitatif gitu. Ini saya disediain other comment kalau misalkan kalian mau komen apapun dari research ini gitu kan. Jadi yang perlu kalian baca dari ke-20 jurnal itu kalian harus menentukan ini, dan nanti ketika kita di kelas ini kalian harus menjelaskan ini tuh jurnal tuh tentang apa gitu kan. Gitu. Nah, dari sini nih nanti kita bisa lihat gitu loh pola-pola dari penelitian kita. Kalau misalkan ternyata dari segi objektif, research question, partisipan, dan research instrumen dari ke-20 jurnal ini ternyata sama, nggak ada bedanya sama kalian, itu kayaknya kita harus mempertimbangkan lagi judul kita gitu kan. Nanti kayaknya harus diganti. Mengenai judul itu maksudnya nggak harus sama banget gitu kan, nggak harus sama persis tok begitu, tapi misalkan ada topik yang dekat, misalkan kalian judulnya efek dari Duolingo terhadap ada yang speaking, misalkan kalian jurnal ini, misalkan judul kalian itu efek dari Duolingo terhadap kemampuan speaking. Terus research yang ada tuh ternyata setelah dicari-cari tuh efek Duolingo terhadap writing itu pun boleh dimasukkan. Kan nanti kita bisa komen di sini ya, perbedaan antara research itu dengan research kalian tuh apa. Jadi misalkan yang ini mah neliti ke writing, yang saya mah neliti ke speaking. Jadi aspek investigasinya tuh apa gitu. Jadi sebenarnya nggak usah sama
tok gitu. Memang harusnya sih begitu biar kita bisa tahu gitu loh perbedaannya. Kalau misalkan sama, yang jadi pembeda banget itu apa gitu sama si penelitian itu ya. Jadi ini tugasnya, silahkan nanti ini videonya ditonton dulu. Habis itu kalau misalkan ada pertanyaan itu boleh ditanyain. Thank you guys.